Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Kalau di sinetron zaman dulu, kalau ada kesamaan nama itu tidak sengaja, hanya fiksi belaka. Nah, Prabodo ini saya rawat untuk memastikan bahwa dia tidak mati karena penyakitnya. Saya obati dengan memberi dia salep anti skabies setiap hari. Setiap saya beri salep dia itu selalu melakukan perlawanan. Jadi kalau saya kasih salep, dia pasti nyakar saya. Hal yang wajar karena memang ketika dikasih salep, kulitnya itu memang akan perih. Respon dia terhadap kasih sayang yang saya berikan itu mencakar dan menggigit. Mungkin ini potret yang hari ini terjadi. Ada sebuah negara yang sakitnya bukan main. Ini kalau ibarat penyakit sudah komplikasi. Nggak cukup obat, nggak cukup terapi, harus dioperasi. Sekarang sakitnya sudah di level komplikasi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tio Arianto, saya ini Adi Aksa Daud, Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009. 5 tahun saya menteri. Sebelumnya saya KNPI. Sebelumnya saya HMI, sebelumnya saya seperti kamu sama, saya ketua Senat Mahasiswa, kamu ketua BEM kan? Tapi saya belum pernah kasih statement, walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan, Prabowo, itu luar biasa, kamu na'udzubillah min zalik, kenapa kamu ngomong begitu? Gak boleh begitu ya, kalau kamu orang Islam. Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala suruh datang kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Tidak dengan kata seperti ini, apalagi di media sosial. Dan saya belum pernah kasih statement menanggapi siapapun pernyataan di Republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong. Kalaulah itu pun ditujukan kepada Prabowo Subianto, tentu yang punya hak untuk merasa tercemar, terfitnah atau apapun itu ya Prabowo Subianto. Bukan kemudian orang lain gitu. Lalu di mana letak ada masalahnya begitu? Nah, kalau itu kaitannya tentang moral, saya pikir kita harus bertanya, apakah lebih bermoral Tio yang mengkritik dengan bahasa satire dengan seorang wakil presiden yang memanfaatkan pamannya di Mahkamah Konstitusi dan merusak konstitusi negeri ini, di mana sebelumnya usia yang belum 40 tahun tidak bisa menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Tetapi hari ini hukum ya dirusak, dilabrak, dibuat sedemikian lupa agar tunduk pada kehendak politik, sehingga seseorang yang sebenarnya masih anak bawang berumur usia 40 tahun tidak sah untuk menjadi calon wakil presiden hari ini dilegitimasi. Wabarakatuh. Malam ini coba kita akan ulas sebuah informasi, dan kita nanti akan membedakan apa sih yang dimaksud kritik dan bagaimana menyampaikannya. Juga kita akan mendefinisikan apa itu pengkritik, termasuk apa itu penjilat. Ada baiknya kita lihat video yang belakangan video ini ramai diperbincangkan di sosial media, karena video ini memberikan kritik, tetapi kritik yang tidak disampaikan kepada pejabat publik. Kritik kepada seseorang yang justru sedang fokus mengkritisi pejabat publik. Kritik dari seseorang yang tidak pernah mengakses anggaran negara. Kritik terhadap seseorang yang orang itu tidak pernah merugikan keuangan negara. Kritik terhadap seseorang yang orang itu terlepas dengan gayanya justru ingin memperbaiki negeri ini, karena mencintai negeri ini dia melakukan kritik terhadap penguasa di negeri ini. Nah, kita lihat bagaimana cara orang yang mengkritik pengkritik lainnya. Kita saksikan saja videonya berikut ini. Allah, Tio bakal heboh. Astagfirullah, salah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Astagfirullah. Sorry, ada kesalahan teknis. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Tio Arianto, saya ini Adi Aksa Daud, Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009. 5 tahun saya menteri. Sebelumnya saya KNPI, sebelumnya saya HMI, sebelumnya saya seperti kamu sama,
saya ketua Senat Mahasiswa, kamu ketua BEM kan? Tapi saya belum pernah kasih statement. Walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan Prabowo itu luar biasa, kamu nauzubillah min zalik. Kenapa kamu ngomong begitu? Gak boleh begitu ya. Kalau kamu orang Islam, Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala suruh datang kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Tidak dengan kata seperti ini, apalagi di media sosial. Dan saya belum pernah kasih statement menanggapi siapapun pernyataan di Republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong. Karena saya kesal melihat kamu, dan walaupun sebelah kamu tuh tertawa-tawa, saya gak suka dengan sikap kamu seperti itu. Kasihan, kamu pada mulanya saya simpatik. Kritik pemerintah oke. Kita mengkitakan, jangan mengkaukan. Oke. Tapi kerta ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, bukan menghina kepala negara. Astagfirullah. Istighfar kamu. Coba kalau bapakmu digituin sama orang. Saya dapat kucing, namanya sama dengan nama bapakmu, saya bilang namanya tolol, bodoh. Sakit hati nggak kamu? Sakit hati nggak bapakmu? Jangan. Pak Prabowo itu orang tua, senior. Seumur dengan bapak saya almarhum barangkali. Ya, karena kepala negara. Saya pun sejak beliau jadi presiden tidak pernah ketemu beliau. Sampai hari ini nggak pernah. Jangan kau pikir macam-macam. Saya ikhlas demi Allah. Saya katakan ini tidak ada sponsor dari mana-mana. Saya dari suara hati saya sendiri. Karena pagi-pagi habis sholat subuh saya lihat seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, ini harus diberitahu. Saya dosen, ya. Saya nggak pernah lihat mahasiswa protes-protes seperti kamu. Seperti ini, kata-kata kasar sekali. Jangan jumawa kamu, Tio. Kasihan kamu masih muda. Ya, istighfar. Istighfar ya. Jangan ulangi lagi kata seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi kritikan dari Adi Aksa Daud yang ditujukan kepada Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, tapi sekarang sudah tidak lagi ya, Tio Ardianto, ini kan berkaitan dengan analogi cerita yang sifatnya juga imajinatif ya. Bahkan Tio sudah memberikan semacam disclaimer ya, bahwa apa yang dia ceritakan adalah fiktif. Ini berkaitan dengan kritik menggunakan ungkapan majazi atau kiasan atau satire begitu. Nah, untuk melihat langsung ya videonya, apa sih sebenarnya yang dipersoalkan oleh Adi Aksa Daud yang mentereng itu ya, pengalamannya di organisasi, bahkan terakhir menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita lihat ini loh yang membuat Adi Aksa Daud meradang karena Prabowo Subianto dianggap telah dilecehkan oleh seorang Tio Ardianto. Kita cek seperti ini nih. Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabowo Subiantolol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Kalau di sinetron zaman dulu itu kalau ada kesamaan nama itu tidak sengaja, hanya fiksi belaka. Nah, Prabowo ini saya rawat untuk memastikan bahwa dia tidak mati karena penyakitnya. Saya obati dengan memberi dia salep anti skabies setiap hari. Setiap saya beri salep dia itu selalu melakukan perlawanan. Jadi kalau saya kasih salep, dia pasti nyakar saya. Hal yang wajar karena memang ketika dikasih salep, kulitnya itu memang akan perih. Respon dia terhadap kasih sayang yang saya berikan itu mencakar dan menggigit. Mungkin ini potret yang hari ini terjadi. Ada sebuah negara yang sakitnya bukan main. Ini kalau ibarat penyakit sudah komplikasi. Nggak cukup obat, nggak cukup terapi, harus dioperasi. Sekarang sakitnya sudah di level komplikasi. Kritikan Tio Ardianto, ex-ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang kemudian direspon dengan bahasa yang menurut saya juga metaforanya terlalu tinggi, seolah-olah seorang Tio telah melakukan suatu dosa yang luar biasa, dan dosa itu dilakukan kepada orang yang korbannya juga masif gitu. Sepertinya Tio ini orang yang melakukan dosa memakan anggaran negara yang menyebabkan seluruh rakyat kesulitan hidupnya. Sepertinya Tio ini dosanya melebihi dosanya Dadan MBG. Sebenarnya Tio ini dosanya dianggap melebihi
dosanya Lodewijk Pusung, atau bahkan Tio ini dosanya melebihi dosanya Sony Sonjaya yang telah menghabiskan anggaran negara untuk korupsi dengan program makan bergizi gratis, dan menurut Jaksa Agung bahkan 3 orang ini dapat setoran per hari 1 miliar rupiah. Baik, kita dudukkan persoalannya satu per satu. Yang pertama, kritik itu menjadi objektif manakala seseorang yang mengajukan kritik itu tidak hanya pada satu pihak yang sedang mengkritisi pihak lainnya, tetapi kepada kedua belah pihak. Misalnya dalam konteks pemerintahan, sampai hari ini kita belum pernah mendengar kritikan seorang Adi Aksa Daud terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Kendati kita sudah terlalu banyak melihat anomali bahkan kontradiksi kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto yang dampaknya tentu mengimbas kepada seluruh rakyat. Yang paling kita bisa lihat langsung dampaknya merusak itu adalah program makan bergizi gratis, di mana program ini ternyata hanya membakar anggaran negara. Satu hari nyaris 1,5 triliun rupiah dibakar, padahal pada saat yang bersamaan anggaran kesehatan mengalami defisit 2 triliun per bulan. Semestinya kalau anggaran ini dialihkan untuk anggaran kesehatan menutupi defisit BPJS yang 2 triliun per bulan, tentu anggaran ini jauh berlimpah dan jauh lebih bermanfaat ketimbang untuk program MBG yang diketahui hari ini dikorupsi oleh pejabat-pejabat tinggi di MBG. Atau setidaknya ketika ada kenaikan dolar terhadap rupiah atau terpuruknya rupiah terhadap dolar, kita juga tidak pernah mendengar Adi Aksa Daud bicara dan memberi kritik atau masukan kepada pemerintah tentang bagaimana mengelola ekonomi, mengelola moneter, mengelola fiskal kita, bagaimana agar rakyat jangan hanya dijadikan objek penarikan pajak, bagaimana agar sumber daya alam kita yang melimpah, yang menurut ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga negara tidak perlu menarik pajak, sehingga seluruh sumber daya alam yang hari ini dikuasai oligarki, baik itu dalam bentuk tambang yang melimpah, hutan yang kaya raya, kemudian laut yang luas, itu bisa memberikan benefit bagi penyelenggaraan pemerintahan, bisa menjadi sumber fiskal. Tidak ada. Lalu tiba-tiba tidak ada angin, tidak hujan, tiba-tiba seorang Adi Aksa Daud mengkritik Tio Ardianto yang padahal oleh Tio sendiri, apa yang dia sampaikan tadi sudah diberikan disclaimer. Ini kalau mengutip kisah sinetron zaman dulu, ini kalau ada kesamaan cerita hanya kebetulan dan ini hanya fiksi belaka. Memang dalam konteks komunikasi politik begitu ada bahasa langsung, dan dalam konteks kritik tak langsung ada juga istilahnya bahasa kinayah, bahasa majazi, bahasa satire, bahasa sarkasme. Dan Tio memang memberikan analogi tentang kondisi negeri ini, negara ini yang dipimpin oleh Prabowo Subianto seperti kucing yang sedang kena penyakit akut begitu, dan kemudian Tio berusaha untuk menyelamatkan kucing itu. Dan setiap Tio memberikan salep dalam rangka untuk mengobati kucing tersebut, karena motif kasih sayang seorang Tio kepada kucing tersebut melawan bahkan mencakar Tio. Dan memang karena ketika kulit kucing itu diolesi salep itu akan terasa perih, dan memang obat itu pada mulanya ya terasa pahit, perih, tapi tujuannya adalah untuk menyembuhkan. Nah, memang ada masalah di konteks pemberian nama yang menurut Adi Aksa Daud itu diminta oleh Tio istighfar dan minta agar Tio menganalogikan jika itu terjadi pada dirinya, jika itu terjadi pada ayahnya. Jadi ketika Tio Ardianto menyebut nama kucingnya dengan nama Prabodoh Subiantolol. Dan memang ini menjadi khasnya seorang Tio ya, bukan hanya soal Prabodoh Subiantolol. Sebelumnya Tio juga membuat akronim yang singkatannya berbeda dengan apa yang dipahami publik, tapi dengan sarkasme atau satir yang diberikan Tio itu publik jadi paham makna daripada singkatan itu, jadi lebih mudah untuk memahami kritikan yang disampaikan oleh mantan ketua BEM UGM ini. Misalnya ketika MBG itu disebut sebagai program makan bergizi gratis, Tio memberikan satir bahwa MBG hakikatnya bukan makan bergizi gratis, tetapi maling berkedok gizi.
Dan hari ini terbukti ketika ada 3 petinggi dari Badan Gizi Nasional ditetapkan tersangka dan sekarang sudah bertambah 2 lagi. Satu di pengadaan listrik begitu, satunya lagi saya kurang tahu, yang jelas sudah ada 5 tersangka. Ini kan menjadi konfirmasi bahwa oh iya benar memang MBG itu menjadi maling berkedok gizi. Maling-malingnya hari ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Yang kedua misalnya ketika Tio Ardianto membuat ungkapan lain untuk akronim SPPG. Sebenarnya kan SPPG itu normanya adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi, atau bahasa masyarakat ini catering-cateringnya lah gitu. Tapi Tio kemudian membuat ungkapan satire yang menyebut SPPG itu sebagai Satuan Penjilat Prabowo Gibran gitu. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa orang-orang yang punya SPPG tidak mungkin akan mengkritik Prabowo Gibran. Pasti mereka mengambil posisi untuk terus menyanjung. Bahkan kalaupun ada kekurangan, mereka paling tidak mendiamkan kalaupun tidak ikut mengkritik. Nah, di sini penting kemudian kita berpikir, lalu kenapa seorang Tio dianggap melakukan satu tindakan menghina kepala negara gitu. Nah, saya pikir ada 2 hal yang berbeda ya. Pertama dari sisi lembaga atau institusi, yang kedua dari sisi pribadi. Dari sisi lembaga, apakah jabatan itu presiden, menteri, apakah itu jabatan pejabat anggota DPR, DPRD, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah organ person, natural person ya, ada atau badan subjek hukum alami ya, yang punya pikiran perasaan. Tapi itu adalah person ya, badan hukum yang bersifat institusi yang memang dia punya pertanggungjawaban hukum tetapi tidak punya perasaan hukum. Yang namanya jabatan itu bisa digantikan siapapun dan jabatan itu tidak memiliki rasa, sehingga lalu apa yang dipersoalkan gitu oleh jabatan itu. Yang kedua, kalau itu terhadap pribadinya seorang Prabowo Subianto, ada 2 hal yang patut kita dalami. Pertama, apakah kemudian ungkapan Prabowo Subianto lol itu memang ditujukan kepada Prabowo atau pada yang lain? Nah, Tio sudah menjelaskan bahwa itu kaitannya dengan kucing yang dia temukan, yang kemudian dia rescue, dia selamatkan, dia obati, dan kucing itu memang sering mencakar dirinya, acap kali ya, melawan begitu ketika dia memberikan salep, dan memang salepnya itu perih. Dan bahkan Tio memberikan ilustrasi bahwa ketika dia mengoleskan salep kepada kucing yang kena penyakit rabies tadi, itu karena kasih sayang dirinya untuk menyelamatkan kucing tersebut. Jadi memang tidak ada yang kemudian ditujukan oleh yang disebut oleh Adi Aksa Daud sebagai kepala negara, ini Presiden Prabowo Subianto gitu. Yang kedua, kalaulah itu pun ditujukan kepada Prabowo Subianto, tentu yang punya hak untuk merasa tercemar, terfitnah atau apapun itu ya Prabowo Subianto, bukan kemudian orang lain gitu. Lalu di mana letak ada masalahnya begitu? Nah, kalau itu kaitannya tentang moral, saya pikir kita harus bertanya, apakah lebih bermoral Tio yang mengkritik dengan bahasa satire dengan seorang wakil presiden yang memanfaatkan pamannya di Mahkamah Konstitusi dan merusak konstitusi negeri ini, di mana sebelumnya usia yang belum 40 tahun tidak bisa menduduki jabatan sebagai wakil presiden, tetapi hari ini hukum ya dirusak, dilabrak, dibuat sedemikian lupa agar tunduk pada kehendak politik, sehingga seseorang yang sebenarnya masih anak bawang berumur usia 40 tahun tidak sah untuk menjadi calon wakil presiden, hari ini dilegitimasi. Apakah ini tidak lebih menghinakan sendi-sendi bernegara kita? Apakah ini tidak lebih melecehkan konstitusi? Apakah ini tidak lebih menghinakan negara, bahkan bukan kepala negara, negara, seolah-olah negara itu ada di bawah otoritas kehendak orang-orang yang hari ini rakus terhadap politik. Nah, juga kita harus tegaskan apa sih yang menjadi motif daripada orang yang mengkritik, dan apakah orang yang membela orang-orang yang punya jabatan itu sebenarnya benar tulus motif pribadi atau hanya menjadi penjilat saja gitu. Nah, kalau orang mengkritik itu dia tidak hanya melakukan kajian terhadap fakta, dia juga mengungkap ada apa di balik fakta itu yang anomali atau kontradiksi, kemudian dia mendiagnosa masalah itu dan kemudian dijelaskan ini loh masalahnya.
Dan seorang Tio Ardianto telah mendiagnosa program makan bergizi gratis yang hakikatnya adalah maling bergedok gizi dari berbagai aspek, dari sisi alokasi anggaran yang dari pendidikan dialihkan kepada urusan yang sebenarnya tidak tepat kalau itu dianggap untuk menghilangkan problem stunting, karena problem stunting harusnya masuk alokasi dana sosial atau kemensos begitu. Belum lagi ketika bicara tentang SPBG yang itu punya motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari proyek menjadi catering ini, dan pasti itu akan menjadi relawan ya, bayangan dalam menjaga kekuasaan Prabowo, karena tidak mungkin SPBG tadi akan memilih presiden lain karena khawatir program itu akan dihilangkan, sehingga dia akan tetap membela Prabowo pada periode selanjutnya, sehingga mereka tetap punya keuntungan ekonomi berkelanjutan sebagai pengelola SPBG atau pengelola catering makan bergizi gratis. Nah, sekarang apa itu penjilat? Penjilat itu orang yang ketika ada masalah, ada anomali, itu mendiamkan. Ketika ada kritik terhadap suatu masalah, justru membela dengan berbagai dalih. Nah, kalau Adiaksa Daud ini menggunakan dalih, pertama, seolah-olah dia lebih senior. Kedua, seolah-olah dia lebih berpengalaman dalam organisasi, bahkan sudah memegang jabatan sebagai seorang menteri pemuda olahraga. Sebelumnya dia banyak di organisasi, ketua senat, juga pernah di HMI dan seterusnya. Ketiga, yang paling penting, seolah-olah dia lebih bermoral daripada seorang Tio Ardianto. Ungkapan istighfar itu menurut saya terlalu lebay. Harusnya ungkapan istighfar itu disampaikan oleh seorang Adiaksa Daud kepada Prabowo Subianto, agar Prabowo Subianto istighfar. Kenapa dia masih terus mempertahankan Mayor Teddy Indrawijaya yang telah dikritik secara terbuka oleh Amin Rais, dan Amin Rais pun sudah terbuka meminta agar Prabowo Subianto menjauhkan dirinya dari lendotan Teddy Indrawijaya. Apakah seorang Adiaksa Daud pernah mengkritik, pernah menyarankan Prabowo Subianto secara terbuka untuk menyampaikan kalimat astagfirullahaladzim? Tidak. Atau istighfar itu disampaikan oleh seorang Adiaksa kepada pemerintah secara umum. Kenapa hari ini BBM naik di tengah kesulitan masyarakat makin mencekik? Atau mempersoalkan tentang kenaikan 22% pajak bagi UMKM yang sebelumnya 0,5% di tengah kesulitan ekonomi yang luar biasa ini. Di mana kalimat istighfar itu? Kenapa hanya kepada Tio? Walaupun tidak salah juga menasihati Tio untuk istighfar. Tetapi dalam konteks apa yang disampaikan Tio, saya tidak sependapat bahwa itu sebuah penghinaan kepada Prabowo. Sudah ditegaskan bahwa ketika Prabowo merasa tersindir, itu soal yang lain. Dan bahkan memang hari ini kritik-kritik kepada pejabat publik kita tidak bisa dengan cara-cara halus, karena mereka sudah terlalu peka telinganya, sudah terlalu buta matanya, dan sudah terlalu banyak membatu terhadap apa yang hari ini menjadi masalah-masalah dan terhadap apa yang selama ini menjadi aspirasi rakyat. Coba bayangkan, Agustus 2025 yang lalu sudah ada demo besar-besaran mahasiswa, sudah ada tuntutan reformasi Polri, sudah ada nyawa yang melayang. Ada satu ojek online bernama Avan Kurniawan melayang dilindas kendaraan taktis dari Brimob, aparat kepolisian. Tuntutannya reformasi Polri. Salah satu indikator bahwa reformasi Polri itu sudah berhasil diantaranya adalah mencopot Kapolri. Lalu apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto? Alih-alih mencopot Kapolri Listo Sigit Prabowo, bahkan hari ini undang-undang polisi memberikan tambahan usia pensiun bagi pejabat Polri. Bahkan Kapolri atau perwira tinggi bisa sampai usia 63 tahun. Adakah istighfar yang disampaikan Adiaksa Daud kepada Prabowo Subianto? Lagi pula sebenarnya tidak level lah seorang mantan Menteri Pemuda Olahraga hanya mengomentari ketua BEM lah. Ya, dia harusnya fokusnya apple to apple-nya dia mengkritik menteri lah minimal. Atau yang lebih bagus ya mengkritik presiden. Kenapa? Karena kesalahan Tio paling hanya berdampak pada Prabowo seorang. Tetapi kesalahan Prabowo itu berdampak kepada 280 juta penduduk Indonesia. Dan mengkritik Tio nggak ada resiko. Kalau mengkritik kekuasaan, mengkritik Prabowo, resikonya sudah pasti ada. Tio sendiri sudah ada resiko ancaman akan pembunuhan, termasuk resiko ditawari jabatan, termasuk resiko-resiko yang dalam setahun ini dia sudah lewati. Bagaimana dengan orang yang mengkritik pengkritik atau orang yang mempersoalkan kritikan orang lain? Apakah ada resiko? Nggak ada. Apa resiko yang akan diterima oleh Adiaksa Daud? Nggak bisa, nggak ngapa-ngapain. Paling Tio
hanya memberikan komentar. Kalaupun dia kekuasaan itu jika menghasilkan kebajikan, maka seluruh rakyat akan menikmatinya. Sebaliknya jika kekuasaan itu menimbulkan mudarat, maka akan berdampak kepada seluruh rakyat. Dan ini adalah core bagi orang yang ingin mendapatkan gelar sebagai seorang sayyidus syuhada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rijalun qama inda sultanin jair wa amaruhu ya wa nawahu wa qatalahu. Jadi yang namanya sayyidus syuhada, penghulunya para nabi adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang laki-laki ar-rijalu qama inda sultanin jair, berdiri tegak di hadapan penguasa yang zalim, lalu memerintahkan, melarangnya, lalu dia meninggal dibunuh karena seruan dan larangan kritiknya terhadap penguasa yang zalim. Jadi saya lihat kayak apa ya, salah kamar gitu loh. Kok kita hari ini sibuk mempersoalkan anak muda yang justru kita harus bersyukur bahwa ada cara yang kurang pas. Itu kan subjektif saja. Sementara hari ini justru mungkin mayoritasnya, dan saya termasuk orang yang setuju menyampaikan kritik sekarang ini dengan bahasa yang lebih tegas, dengan sarkasme, dengan sesuatu yang bisa membukakan mata rakyat bahwa ini loh hakikat kerusakannya. Karena nggak bisa sekarang menjalankan kekuasaan sudah rusaknya begitu brutal, kok kita kemudian menasihati penguasa, monggo bapak panjenengan niku mboten saged ngaten, kedahipun panjenengan ngeten mboten pidato ingkang meranani penggalihipun rakyat, panjenengan kedahipun ya saged nrimo nopo ingkang dados aspiranipun rakyat, misalnya begitu. Nggak dianggap. Dengan kritikan keras saja kadang-kadang tidak didengar. Dan alhamdulillah saya bisa katakan, terlepas tidak hanya dari perannya Tio ya, hari ini MBG ya, pejabat-pejabat dicopot dan bahkan sampai ada tindakan, dan hari ini MBG alokasi anggaran yang dikurangi, itu tidak lepas dari peran kritikan seorang Tio Ardianto, dan tidak ada peran sama sekali seorang Adi Aksa Daud dalam koreksi di program MBG ini. Sesekali kecilnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita mendengar sebuah ungkapan-ungkapan yang seolah-olah itu agamis, seolah-olah itu bagian dari kasih sayang, seolah-olah itu bagian nasihat, tetapi pada sisi yang lain sebenarnya ini ingin membuntal suatu kezaliman dengan bahasa-bahasa yang santun. Padahal hari ini harus jelas mana itu kezaliman, mana itu al-haq, mana itu al-batil. Sama seperti pada beberapa waktu yang lalu saya menggunakan ungkapan bahwa kalau ada orang yang diam melihat kezaliman, itu seperti setan bisu. Tetapi kalau ada orang yang bicara membela kezaliman, itu seperti setan yang bicara, atau setonun natik, juru bicara setan. Hari ini tinggal kita pilih, apakah kita menjadi pengikutnya Hamzah yang kita berlomba-lomba untuk menjemput status sebagai sayyidus syuhada, atau menjadi setonun natik atau setan yang bicara, atau setidaknya menjadi setonun akhros, setan bisu. Jadi memang hari ini agak sulit kita yang membedakan al-haq dan al-batil jika kita tidak tegaskan, dan kadang-kadang orang-orang yang menyeru kepada kemungkaran itu juga berdalih dengan kebajikan. Misalnya hari ini dolar ya naik, rupiah terpuruk, kemudian ada ungkapan seolah di kata-kata bijak, jangan khawatir, jangan cemas. Zat yang menjamin rezekimu ketika dolar itu masih lemah, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang akan menjamin rezekimu ketika dolar itu naik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini nggak ada kaitannya dengan keyakinan bahwa ar-rizqu minallah, bahwa rezeki Allah yang jamin. Tidak ada kaitan. Ini kaitannya dengan amal. Bagaimana amal seorang pemimpin yang mengelola negara yang berdampak kepada kesengsaraan rakyatnya, di mana hukum syara memerintahkan kita untuk berdakwah, muhasabah lil hukam, mengingatkan penguasa, bukan melegitimasi keadaan. Ini kan hampir sama orang kemalingan motor, ada masalah dan bisa dicegah, lalu dia bicara begini, ya sudahlah, waktu punya motor ya Allah juga menjamin rezekimu, nggak ada motor juga Allah tetap menjaga. Ini orang
Ya kalau cara kita berpikir seperti itu, akan kejahatan akan merajalela. Penguasa makin zalim, tidak ada yang meluruskannya gitu. Dan tadi apa yang kemudian disampaikan dengan mengutip peristiwa Harun dan Musa kepada Fir'aun. Gini ya, bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu tidak semua menjadi syariat kita. Ada hanya kisah yang menceritakan bahwa dulu ada hal yang demikian. Sementara yang mengikat bagi kita itu bukan syariatnya Fir'aun, bukan syariatnya Nabi Musa, bukan syariatnya Nabi Harun. Kita bagi umat Islam yang mengikat bagi kita adalah syariatnya Rasulullah SAW. Dan jangankan Rasulullah, Al-Quran pun dalam mengkritisi kemaksiatan, kemungkaran, kekafiran tegas. Misalnya Abu Lahab. Apa coba panggilan mulia bagi Abu Lahab satu? Abu Hakam. Bapaknya hukum, orang yang paling bijak, orang yang paling baik di kampungnya, orang yang paling ngerti di komunitas Quraisy saat itu, orang yang paling terhormat. Tetapi Allah kemudian menyampaikan firman kepada Rasulullah yang membongkar hakikat bahwa di balik Abu Lahab ini adalah orang yang berbahaya, dan ini menjadi kayu bakar di neraka bersama istrinya. Maka tabat syada Abi Lahab wa tab. Coba, kurang apa itu bahasa Al-Quran? Ya bahwa ada pilihan, misalnya seorang Abu Bakar yang dia dengan kebijakannya bahasanya lembut. Kemudian ada yang tegas, Umar bin Al-Khattab mengambil pilihan itu. Kan sama saja tetap menyampaikan syariat Allah. Kenapa Umar bin Al-Khattab disebut dengan Al-Faruq? Karena ada orang yang sudah diberitahu keputusan hukum oleh Rasulullah, masih bertanya kepada Abu Bakar, lalu bertanya lagi kepada Umar, lalu Umar menghunus pedang dan memenggal kepala orang tadi. Jadi hakikatnya orang tadi adalah munafik, orang tadi sebenarnya tidak beriman kepada Rasul. Sudah dijawab oleh Rasul, masih nanya-nanya lagi. Maka disebut dengan Al-Faruq, pembeda antara Al-Haq dan Al-Batil. Jadi hari ini kita fokus muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa, tidak sibuk ngoreksi yang tidak pas juga begitu loh. Kemana seorang Adiaksa Daud yang mantan Menpora itu selama ini melihat kezaliman di mana-mana? Baru kali ini saya mendengar dia keluar videonya dan justru bukan mengoreksi kekuasaan, bahwa dulu dia kontra kepada Jokowi. Apakah karena hari ini dia pro Prabowo sehingga dia mendiamkan semuanya? Nah, itu yang saya kira kita hari ini tidak peduli ya tokoh apapun, kalau memang dia justru melindungi kezaliman dengan berbagai modus, ya kita tidak peduli, kita tetap harus menyuarakan. Dan terus pada Tio Ardianto, teruslah berjuang, itu dalam konteks agama Islam disebut dengan muhasabah lil hukam, tapi niatkan semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat itu bahwa ini bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sehingga ketika terjadi apapun kita mendapatkan predikat syahid, mendapat predikat sebagai seorang sayyidus syuhada. Sebab kalau tidak diniatkan karena Allah, tidak diniatkan untuk tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapati kematian yang sia-sia. Karena itu niatkan semuanya ibadah kepada Allah dan abaikan saja orang-orang seperti Adiaksa Daud. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.